Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, saya percaya karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Roma pasal 14, secara khusus ayatnya yang ke-17. Firman-Nya berkata demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikian sabda firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Sebagai umat yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, yang sudah berpindah dari kegelapan kepada terang, maka saudara dan saya adalah warga-warga dari kerajaan Allah. Karena saudara dan saya adalah warga-warga dari kerajaan Allah, maka saudara dan saya bertanggung jawab dan berusaha supaya kita menjadi duta-duta Kristus bagi dan untuk kejayaan kerajaan. Dan Roma pasal 14 ayat 7 secara khusus memberikan kepada saudara dan saya jawaban atas pertanyaan bagaimana mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Apa tanda-tanda kerajaan Allah yang harus kita wujudkan dalam hidup kita secara pribadi, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam pelayanan dimanapun kita berada. Kita harus jadi duta-duta Kristus untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Bagaimana supaya kita bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu? Ada 3 hal yang dituntut dari kita. Dalam ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Jadi kalau kita mau mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah, maka hal yang pertama yang harus kita buat adalah kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus memperjuangkan kebenaran, kita harus menjalani hidup sesuai dengan standar kebenaran. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, maka sesungguhnya kita sedang mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Ketidakbenaran adalah tanda-tanda kerajaan iblis. Dan dunia ini adalah menjadi pertarungan dari 2 kerajaan besar. Namanya kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Dunia ini juga ada duta-duta Kristus bagi dan untuk kejayaan kerajaan Allah. Tapi juga ada yang menjadi duta-duta iblis bagi dan untuk kejayaan kerajaan iblis. Tapi sebagai umat kita tidak boleh seperti itu. Kita mau jadi duta-duta Kristus dalam mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Karena itu hidup dalam kebenaran itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Karena dengan hidup dalam kebenaran, maka sesungguhnya kita sedang mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Jadi kalau selama ini kita tidak hidup benar, ya mari kita mulai bertobat. Kita mulai belajar menjalani hidup yang benar. Hidup yang sesuai firman. Karena ketika kita bicara kebenaran, maka kita bicara firman. Karena firman adalah kebenaran. Jadi hidup dalam kebenaran sama artinya dengan kita hidup sesuai firman. Yang kedua, mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah itu masih dalam ayat 17, tapi soal kebenaran, damai sejahtera. Jadi kerajaan Allah itu hanya ada damai sejahtera. Kerajaan Allah tidak ada kerusuhan. Kerajaan Allah tidak ada orang baku sikat, baku sikut. Kerajaan Allah hanya ada damai sejahtera. Jadi kalau kita mau menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, maka hal yang kedua kita harus hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera artinya bahwa kita sudah terlebih dahulu damai dengan Allah, baru kita bisa damai dengan sesama kita.
Sehingga kemanapun kita pergi, kemanapun kita menunaikan tugas tanggung jawab kita, kemanapun kita melaksanakan kewajiban kita, kita selalu menjadi agen-agen pembawa damai. Jadi ketika kita bangun keluarga yang ada damai. Ketika kita ada dalam komunitas dimanapun kita ada, selalu bawa damai. Dalam gereja selalu bawa damai. Di kota kita bawa damai. Karena itulah tanda-tanda kerajaan Allah. Tidak ada damai, itu tanda-tanda kerajaan iblis. Jadi sebagai warga-warga kerajaan Allah, kita bertanggung jawab untuk membawa shalom Tuhan. Kita bertanggung jawab untuk menghadirkan, menciptakan, dan mengusahakan kehidupan yang damai antara satu dengan yang lain. Itulah tanda-tanda kerajaan Allah. Jadi kita sebagai umat harus membawa damai, bukan bawa kerusuhan. Karena itu Tuhan tidak kehendaki seperti itu. Jadi kehidupan yang damai itu suatu yang sangat penting. Karena kerajaan Allah selalu identik dengan damai sejahtera itu. Jadi dimanapun kita ada, kemanapun kita pergi, harusnya melekat dalam diri kita bahwa kita adalah anak-anak dari Sang Raja Damai. Karena itu DNA dari Sang Raja Damai itu harus ada dalam diri kita sebagai anak-anak dari kerajaan, anak-anak dari Sang Raja Damai itu. Kita harus bawa damai. Itulah tanda-tanda kerajaan Allah. Yang ketiga, soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hal yang ketiga untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah itu, kita harus hidup dalam sukacita. Karena sukacita itu identik dengan kerajaan Allah. Tidak ada sukacita itu identik dengan kerajaan iblis. Jadi orang yang hidupnya nao-nao, lau-lau, orang yang hidupnya tidak ada semangat hidup, itu kerajaan iblis. Tapi orang yang hidup dalam kerajaan Allah selalu ada sukacita. Masalah boleh ada, problema boleh ada, kesulitan boleh ada. Tapi sukacita orang beriman itu harus tetap ada dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itulah tanda-tanda kerajaan Allah yang perlu kita usahakan, kita perlu demonstrasikan, kita perlu wujudkan dalam semua kehidupan kita. Dalam semua area lorong-lorong kehidupan kita. Selalu ada sukacita. Karena itu tanda-tanda kerajaan Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar, mengingatkan kami, mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tolonglah kami supaya kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, berikan kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.